warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat-sahabatku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran rezeki kita. Yang masih sulit dimudahkan rezekinya. Yang masih susah dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Yang masih jauh didekatkan rezekinya. Yang masih dekat didekatkan lagi rezekinya. Dan mudah-mudahan rezekinya menjadi rezeki yang barokah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dari siksa kubur, keselamatan dari fitnah dunia, keselamatan dari fitnah kubur. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umurnya, baik amalnya. Sahabat-sahabatku sekalian, tema kali ini adalah tentang hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yaitu firman Allah, sesungguhnya kebaikan dapat menghapus sayyi'at dosa. Sahabat-sahabatku sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, seorang terlanjur mencium wanita ajnabiyah, lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta hukuman atas perbuatannya itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu taala menurunkan ayat, tegakkanlah salat pada waktu pagi dan sore dan sebagian waktu malam. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus sayyi'at dosa. Lalu orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus untukku saja?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan untuk semua umatku. Hadis Bukhari Muslim. Sahabat-sahabatku sekalian, kebaikan sholat, ibadah sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ustadz, sholat saya belum lengkap Ustadz, baru cuma satu saja Ustadz, yaitu sholat duhur saja Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya tidak apa-apa, karena kita mampunya baru satu. Tapi kita harus punya niat untuk memperbaiki. Dari satu mudah-mudahan bisa menjadi dua, sholat duhur, sholat asar. Yang penting kita punya niat, karena nilai ibadah itu tergantung dari niat kita. Banyak sedikitnya ibadah itu terletak pada niat kita. Kita baru bisa sholat duhur saja, niat kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tulus karena Allah, itu lebih baik daripada sholat banyak tapi niatnya hanya untuk dipamerkan, niatnya untuk dipuji orang. Subhanallah. Sedikit tapi karena Allah, semata-mata karena Allah, cinta karena Allah, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ustadz, saya hanya bisa sholatnya itu 2 kali saja Ustadz sehari Ustadz.
Bagaimana Ustaz? Kalau memang itu sholat kita baru 2 kali, mau diapakan? Bisanya cuma itu, tapi niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ditambah lagi sampai dengan 5 kali 1 hari, yaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah siapa yang menjalankan sholat dengan tulus karena Allah 5 kali dalam sehari, Allah akan berikan kecukupan dalam rezekinya. Allah akan berikan kebutuhannya di dalam hidup di dunia. Allah akan berikan keselamatan baginya. Allah akan berikan ketenangan baginya. Sebagai contoh, sahabat-sahabatku sekalian, tatkala saya melaksanakan sholat rutin karena Allah, Allah berikan kecukupan dalam rezeki saya. Allah berikan ketenangan bagi saya. Benar. Di dalam hati tenang rasanya, bahagia, bersyukur karena Allah. Karena apa? Percakapan kita kepada Allah itu tatkala kita dalam sholat. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, yang diingat sama Allah. Kita ngobrol sama Allah. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Kita ingat kepada Allah. Ketika kita sujud, kita ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, laksanakanlah sholat dengan tulus karena Allah. Yang belum bisa melaksanakan sehari 5 waktu, diusahakan. Inna a'malu biniyat. Insya Allah siapa yang menjalankan niat karena Allah, Allah akan beri kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan itu bukan berarti kita punya uang banyak, bukan berarti kita punya rumah banyak, bukan berarti kita punya harta yang melimpah, tidak. Tapi kebahagiaan itu tatkala kita memiliki hati yang banyak, kaya hatinya, baik hatinya, kepada orang lain baik. Itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Hati dekat kepada Allah, hati baik kepada sesama, hati yang selalu sering berbagi. Inilah yang menjadi kekayaan kita. Sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan pelajaran kali ini menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah, rezeki yang barokah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, tutur kata bahasa yang tidak mengenakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.